Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Amrul Ali dengan NIM 240901114. Saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, yaitu sistem pengingat tugas. Untuk deskripsi proyek, sistem pengingat tugas adalah aplikasi yang membantu pengguna mencatat dan mengelola tugas. Pengguna dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus tugas lengkap dengan detail seperti nama, deskripsi, dan tenggat waktu. Sistem juga mengirim notifikasi otomatis untuk mengingatkan pengguna sebelum tugas jatuh tempo. Lalu ada desain diagram sistem. Use case diagram menunjukkan interaksi aktor atau pengguna dengan sistem, termasuk registrasi, login, pengelolaan tugas, yaitu menambah, mengedit, dan menghapus. Lalu ada penjadwalan tugas, penerimaan notifikasi, dan melihat histori tugas. Yang kedua ada activity diagram, yaitu menggambarkan alur proses mulai dari registrasi akun, login ke sistem, pengelolaan dan penjadwalan tugas, penerimaan notifikasi pengingat, hingga peninjauan histori tugas. Yang ketiga ada sequence diagram, menjelaskan urutan langkah-langkah dalam proses seperti registrasi, login, pembuatan dan pengeditan tugas, pengiriman notifikasi pengingat, dan penampilan histori tugas. Yang keempat ada kelas diagram, menampilkan struktur data yang meliputi pengguna, tugas, notifikasi, histori tugas, serta relasi antar kelas yang membentuk sistem pengingat tugas. Yang kelima itu desain interface. Desain interface itu menyediakan rancangan tampilan antarmuka sistem, terdiri dari halaman registrasi, login, dashboard tugas, formulir tambah, edit tugas, halaman notifikasi, dan histori tugas. Nah, untuk bentuknya itu seperti ini. Yang pertama ada use case. Untuk use case-nya seperti ini. Nah, di sini aktor adalah si user adalah aktor utama. Dia bisa melakukan registrasi, login, melihat jadwal tugas, tambah, hapus, dan edit tugas, notifikasi, dan histori. Lalu setelah use case, di sini ada activity diagram. Yang pertama activity diagram registrasi, yaitu pengguna mengklik tombol buat akun baru, lalu sistem menampilkan form registrasi, lalu pengguna input form registrasi, klik tombol simpan, lalu masuk ke halaman utama. Nah, yang kedua ada activity diagram login, yaitu pengguna membuka halaman login, menampilkan halaman sistem menampilkan halaman login, lalu menunjukkan form login, lalu si pengguna itu memasukkan email dan password, lalu sistem akan memvalidasi login apakah email dan password benar. Nah, ketika benar maka masuk ke halaman utama, ketika salah maka akan masuk ke halaman untuk memasukkan email dan password. Yang ketiga ada halaman jadwal tugas. Yang pertama sistem menampilkan daftar tugas dan menampilkan menu. Lalu pengguna itu memilih menu jadwal tugas. Dia mau menambah atau hapus atau edit. Jika ingin menambah maka akan memasukkan tugas dan waktunya serta ada deskripsinya. Jika ingin menghapus maka akan memilih tugas yang akan dihapus lalu hapus. Ketika edit maka akan memilih tugas mana yang akan diedit, lalu edit tugas dan waktu, lalu masuk ke database dan menampilkan daftar tugas yang telah dirubah. Yang ketiga ada activity diagram. Yang keempat ada activity diagram history. Pengguna itu memilih menu history, lalu si sistem akan menampilkan history baik tugas yang sudah dikerjakan atau yang belum. Lalu untuk notifikasi, yaitu sistem akan mengirim notifikasi deadline tugas ke pengguna yang dituju. Si sistem itu akan menunggu 24 jam ketika si pengguna itu tidak menekan finish. Lalu ketika tidak menekan finish selama 24 jam maka si tugas tersebut akan masuk ke histori tugas yang tidak dikerjakan. Ketika menekan finish maka si tugas akan masuk ke histori tugas yang telah dikerjakan. Nah, lanjut setelah activity diagram ada sequence diagram. Untuk sequence diagram yang pertama adalah untuk registrasi.
Nah, yang pertama user itu menginput username dan password, lalu memvalidasinya. Si sistem akan memvalidasi, lalu akan simpan ke database dan langsung masuk ke halaman utama. Yang kedua adalah sequence diagram login. Sequence diagram login hampir sama seperti registrasi, yaitu si user menginputkan username dan password, lalu form login itu akan memvalidasi username dan password. Nah, apabila valid langsung buka halaman utama, apabila tidak valid akan mengirimkan pesan kesalahan kepada user. Lalu yang ketiga ada halaman utama. Nah, halaman utama ini yang pertama si sistem akan menampilkan menu, lalu si user akan memilih menu tambah tugas atau hapus tugas atau edit tugas atau melihat history. Nah, untuk menambah tugas di sini sistem si halaman utama akan mengirim perintah ke sistem, lalu sistem membuka halaman tambah tugas. Ketika hapus tugas mengirim perintah ke sistem dan membuka halaman hapus tugas. Ketika edit tugas maka akan mengirim perintah ke sistem dan membuka halaman edit tugas. Ketika melihat history maka si halaman utama akan mengirim perintah ke sistem dan membuka halaman history tugas. Nah, yang keempat ada halaman tambah tugas. Nah, ketika kita mengklik halaman tambah tugas, maka di sini user akan menginput tugas, deskripsi tugas, dan waktu. Lalu sistem akan menyimpannya ke database. Lalu yang kelima yaitu diagram halaman hapus tugas. Ketika kita mengklik halaman hapus tugas, maka si user akan memilih tugas yang akan dihapus, lalu sistem akan menghapus tugas dari database. Yang keenam ada sequence untuk halaman edit tugas, sama seperti sebelumnya, yaitu si user memilih edit tugas, lalu si user akan memilih dan mengedit tugas, lalu si sistem akan menyimpan perubahan di database. Yang ketujuh ada history. Nah, history ini yang pertama si user akan memilih tugas yang sudah dikerjakan atau tugas yang tidak dikerjakan. Ketika memilih tugas yang sudah dikerjakan, maka si halaman history akan meminta data tugas yang sudah dikerjakan kepada database, lalu database akan mengirim data dan si halaman history akan menampilkan history tugas yang sudah dikerjakan. Ketika kita memilih tugas yang tidak dikerjakan, maka si halaman history akan meminta data tugas yang tidak dikerjakan. Lalu si database akan mengirim data ke halaman history, lalu halaman history akan menampilkan ke user history tugas yang tidak dikerjakan. Untuk notifikasi, di sini sistem akan mengirimkan notifikasi ke halaman notifikasi, lalu halaman notifikasi mengirim notifikasi ke pengguna. Nah, apabila aktor menekan merespon finish, maka si notifikasi akan menyimpan data ke database tugas yang tidak dikerjakan. Nah, tetapi ketika si user tidak merespon selama 24 jam, maka akan otomatis si tugas akan disimpan ke database tugas yang tidak dikerjakan. Lalu setelah sequence diagram di sini ada class diagram. Nah, class diagram di sini hubungannya seperti ini. Si user bisa ada relasi dengan task, notifikasi, dan history. Lalu setelah class diagram ada interface-nya. Nah, untuk interface di sini yang pertama adalah form registrasi dan login. Yang pertama adalah login untuk yang sudah memiliki akun dengan menginputkan username dan password. Jika sudah benar maka akan klik login, atau jika belum memiliki akun maka akan klik di sebelah sini dan akan menuju ke form registrasi sama memasukkan username dan password. Ketika kita mengklik daftar maka akan menuju halaman utama. Yang kedua yaitu halaman utama. Nah, ini halaman utamanya. Di sini ketika belum ada tugas ya. Lalu selanjutnya yaitu kita klik tambah, lalu ini adalah halaman untuk tambah tugas. Kita akan memasukkan tugas, deskripsi tugas, dan pilih tanggal. Ketika sudah diklik maka akan ke save. Lalu yang keempat ada ini halaman hapus tugas. Nah, ini adalah bentuk tugas yang sudah ditambahkan. Lalu ketika kita akan menghapus tugas, maka kita akan memilih tugas yang akan dihapus. Lalu dengan memencet tombol tugas ini, maka si sistem akan menghapus tugas yang kita pilih. Lalu yang kelima ada halaman edit tugas. Nah, untuk halaman edit tugas kita akan memencet simbol pena ini untuk mengedit, lalu akan pergi ke halaman edit tugas. Nah, di sini contoh tugas yang akan diedit adalah tugas PKN, lalu deskripsinya akan diubah seperti ini dan tanggalnya akan diubah juga. Nah, lalu klik cek untuk
menyimpan datanya. Yang keenam, ini adalah wujud setelah diedit tugasnya. Nah, untuk notifikasi ini akan muncul pada bar notifikasi dengan seperti ini. Nah, ini akan muncul 24 jam sebelum deadline ya. Nah, apabila si user mengklik finish ini sebelum 24 jam, maka ini akan masuk ke histori tugas yang sudah dikerjakan. Dan apabila dalam 24 jam ini sampai deadline itu berakhir, si user tidak mengklik finish, maka otomatis sistem akan memindahkan tugas tadi ke database tugas yang tidak dikerjakan. Lalu yang ketujuh itu ada history. Nah, ini history untuk tugas yang sudah dikerjakan. Lalu yang kedua ada history untuk tugas yang tidak dikerjakan. Nah, itulah gambarannya. Lalu kesimpulan untuk proyek ini adalah sistem pengingat tugas dirancang untuk membantu pengguna mengatur dan menyelesaikan tugas dengan lebih teratur melalui fitur pengingat dan pencatatan riwayat tugas. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan manajemen waktu pengguna dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.